kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami Tuhan hanya bisa Tuhan berlari kepada Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, haleluya. Engkau Allah yang menjadi sandaran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam hidup kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang sangat besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kami ada Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Roh Kudus, haleluya, haleluya. Kau mari Tuhan, datang Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami undang Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, ampuni kami Tuhan kalau ada hal yang tidak baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau datang, Engkau urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh Tuhan rindu kepada Engkau Tuhan, untuk kami selalu berbakti kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, haleluya, berikan kami Tuhan roh kerinduan itu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang perkasa,
Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Tuhan kami mau puji Engkau Tuhan. Selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau pimpin hidup kami terus Tuhan, di dalam setiap keadaan Tuhan, sehingga kami selalu dekat kepada Engkau Tuhan, senantiasa berdoa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, Allah yang baik sekali. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ajaib Engkau Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak dapat membalas kebaikan Engkau Tuhan, yang Kau berkati kami Tuhan setiap hari Tuhan, tidak habis-habisnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur kepada Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, urapilah kami semua Tuhan malam hari ini Tuhan. Ibadah ini Tuhan, biarlah menyenangkan Engkau Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan ibadah ini mulai Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat malam. Mari saya undang sama-sama berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Haleluya, haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Amin. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu. Layakan kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus. Haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Jamalah kami Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami perlu Engkau. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Amin. Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Tak tergoyahkan sebab Engkau Allah. Amin. Ku sembah Engkau, Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin Tuhan. Ya amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan menetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. 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 Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami masih boleh ada sampai saat sore menjelang malam ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan.
penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu atas hidup kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Dapat kami membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah apa yang dapat kami beri pada malam hari ini menyerahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, dibesarkan, ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib, perkasa Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Beracara malam hari ini Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Setiap kami yang melayani Engkau, kuduskan layakan kami Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan kami berkenan dan mulai menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap permasalahan, setiap pergumulan kami yang kami bawa pada malam hari ini, kami percaya setelah ibadah ini Tuhan, kami kembali dengan kekuatan dan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, berikan kami sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau, karena yang kami ingin Tuhan senantiasa berlayak dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Menghantar teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan mempercepat langkah mereka sehingga mereka juga bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan membesarkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau malam hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita masih boleh bernafas, kalau kita masih ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah dengan sepenuh hati kita malam hari ini kita sungguh-sungguh, kita boleh menyenangkan hati Dia, kita memuji Dia. Pergunakanlah waktu yang ada, karena kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Jadi sungguh-sungguhlah kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Kita angkat satu lagu, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Amin. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Pakai berdiri, saya undang saudara-saudara. Besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar,
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya yang luka badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita angkat hati kita dengan sepenuh hati. Kita mau sembah Dia, kita tinggikan Dia. Karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau baik ya Tuhan. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami terangkat kepadamu ya Bapa. Bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh memiliki Allah yang begitu setia bagi kami. Kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan Yesus. Tetapi Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Yang Tuhan selalu menyediakan tangan untuk mengangkat kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami bisa ada Tuhan di tempat ini bersekutu dengan Engkau. Kami berterima kasih Yesus karena ini adalah hal yang terindah yang dapat kami lakukan Tuhan. Pada saat kami datang menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Hati kami terangkat untuk menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami datang Tuhan di hadapan Engkau dengan hati yang terbuka kepadamu ya Bapa. Engkau melihat segala isi hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bentuk kami Yesus di dalam tangan Engkau. Agar kami semakin indah Tuhan di hadapan Engkau. Agar kami berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Kolektif bisa tolong dijalankan. Kita nyanyikan satu lagu refnya tadi yang Kaulah Tuhan ya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kami persilakan untuk pelayanan firman-Nya Ibu Pendeta Lilia Harjo. Kami persilakan tempat.
Puji Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur untuk malam hari ini. Kita akan melihat kepada ayat yang diberikan kepada saya dalam 2 Timotius pasal 2. Kita akan membaca bersama pada ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Dengan hormat saya boleh mengundang kita berdiri dan kita membaca ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 3, 4. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kalimat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dengan satu kalimat yang tegas, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus menasihatkan untuk Timotius menjadi kuat? Kalau diperhatikan ada beberapa poin dalam ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Juga cakap mengajar orang lain. Maka dengan kalimat yang kedua, kita melihat bahwa dampak yang menjadi teladan, dampak yang diharapkan menjadi teladan bagi orang-orang yang menyaksikan kita. Ingin diperhatikan apakah kita adalah orang-orang yang menjadi teladan dalam hal kekuatan. Ada yang dijadikan ukuran bagaimana kekuatan kita oleh kasih karunia. Hari-hari di mana hidup merupakan ajang, ya, orang menyaksikan, orang memperhatikan, orang menilai apakah hari ini kita masih kuat. Seorang tokoh di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Kalau bicara kekuatan, kita ingat akan seorang yang kekuatannya luar biasa. Ditakuti oleh Filistin, musuh orang Israel yang terkenal. Tetapi ketika mereka melihat bahwa di Israel ada seorang pahlawan yang sangat kuat, maka orang-orang Filistin yang tadinya menjadi orang-orang yang gampang menaklukkan Israel, mulai menjadi ciut, mulai menjadi khawatir. Sebab memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh Simson, tokoh ini adalah Simson. Mereka berkata, bukan orang sembarangan ini. Ada
peperangan demi peperangan yang pernah dihadapi oleh Simson. Dan kalau kita buka pasal yang ke-15 dalam kitab Hakim-Hakim, terkenal ia adalah seorang pahlawan yang dapat membunuh 3.000 orang. Begitu yang dikatakan di pasal yang ke-20. Tetapi di pasal 15 ayat yang ke-16, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Ia tidak memakai senjata-senjata yang katakanlah kita miliki hari ini. Tapi ia hanya mempergunakan sebuah rahang keledai. Ya, rahang keledai itu kalau kita lihat rahangnya hampir seperti huruf U. Dan hanya dengan rahang keledai ia membunuh 1.000 orang Filistin dalam peperangan yang dimenangkan oleh Simson. Sebab itu betapa ketakutan orang-orang Filistin melihat gagahnya Simson yang punya kekuatan luar biasa. Dalam pasal lain kita melihat Simson pernah mengangkat pintu gerbang kota, dilemparkan keluar kota. Dia angkat pintu gerbang kota, bukan seperti pintu-pintu kita. Ya, pintu gerbang kota yang sangat besar itu dia angkat dari engselnya dan dia pikul dan dia lemparkan keluar kota. Ia pernah membunuh 300 di pasal yang ke-14. Ia membunuh 300 serigala, diikat ekornya, diberikan obor, dilepas dan masuk ke tumpukan gandum. Pasal 15 bagian pertama, membakar tumpukan-tumpukan gandum dari orang-orang Filistin. Seolah-olah tidak terkalahkan Simson yang gagah perkasa ini. Tetapi di ayat 18, kalau kita lanjut memperhatikan, Simson berteriak kepada Tuhan karena di tengah kelelahan ia sangat haus dan hampir tidak berdaya lagi. Oleh tangan hamba-Mu ini Kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang tak bersunat ini. Saudara, manusia memiliki keterbatasan. Siapapun kita, bapak-bapak kepala rumah tangga yang kuat, yang gagah, Musa pernah naik ke atas gunung berhadapan dengan orang-orang Amalek. Tangannya tidak dapat terangkat terus. Ada saatnya
ia mulai lemah dan jatuh. Yang terjadi ketika tangan Musa diangkat, kitab Bilangan berkata, kuatlah orang Israel. Kalau tangan Musa turun, kalah orang Israel. Tetapi ada tangan Musa yang tidak bisa terangkat terus karena ia manusia. Haleluya. Siapa kita? Mampu bertahankah kita di tengah-tengah keadaan zaman yang sementara kita hidup makin lama makin menantang kita? Mampukah kita berdiri tegak di tengah-tengah zaman yang berat dan sukar ini? Tanpa tedeng aling-aling. Kalau mau berkata jujur, maka kita akan berkata, saya juga tidak mampu Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang sulit di akhir zaman, pertanyaannya adalah, hari ini dapatkah kita tetap berdiri dengan tegak? Coba ukur kekuatan kita. Apakah hari ini kita masih sama kekuatan seperti ketika kita baru masuk iman? Apakah kita masih punya kekuatan yang sama? Allah tidak bertanya berapa besar kemenangan-kemenangan kita. Daud bisa menuliskan rentetan kemenangan-kemenangannya dalam kitab 2 Samuel. Kemenangan, 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 kemenangan. Tapi seperti itu, Daud pun pernah menjadi lemah. Kekuatan kita yang terbatas tidak mampu kita pertahankan untuk menjadi sebuah kalimat kepastian. Saya akan tetap kuat. Simson dalam kelelahan dan kehausannya, ia berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-18. Apakah aku harus ditangkap oleh tangan-tangan yang tidak bersunat? Allah tahu batas-batas kekuatan kita. Allah mengerti kita tidak dapat bertahan. Boleh kuat, boleh gagah. Tapi tidak ada seorang yang dapat menjamin saya akan tetap kuat. Saya akan tetap berdiri tegak. Bersyukur kepada Allah, ayat 19, yang mengerti keadaan Simson. Lalu Allah membelah liang batu dan mengeluarkan air. Simson minum. Ia menjadi kuat dan segar kembali. Haleluya. Allah berjanji. Tadi baru kita nyanyikan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak pernah engkau ingkari. Kesetiaanmu yang terbukti di sepanjang hidupku. Allah mengerti, saudara, kalau kita tidak mampu untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita.
Beberapa minggu belakangan kita mungkin mendengar ada teriakan seorang hamba Tuhan, Gembala GBI Surabaya, yang memberikan pernyataan sebagai konferensi pers terkait dengan anaknya yang ditemukan bunuh diri. Seorang pemuda semester 5, anaknya begitu luar biasa baik, menjadi penghiburan di tengah pelayanan kedua orang tuanya. Dikenal luar biasa di tengah jemaat, sangat baik. Pemuda ini menjadi teladan bagi pemuda yang lain, luar biasa. Hingga pada saat itu orang tuanya yang harus berdiri untuk memberikan penjelasan kepada semua jemaatnya, berdiri dengan tak mampu menahan air matanya. Kami kecolongan. Istri yang ada di sampingnya hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun, hanya menangis. Karena anak yang menjadi teladan didapati terjun dari lantai 12. Kepalanya lebih dulu hingga wajahnya tak dikenali. Ketika dibawa ke ruang jenazah, ayahnya diberitahu bersama ibu, tidak boleh lihat karena wajahnya hancur. Tetapi ayahnya berkata, saya harus lihat anak saya. Karena sangat memaksa, maka diizinkan ayahnya untuk masuk dan menyaksikan betapa hancur wajah anaknya. Kalimat yang dikatakan oleh Bapak Gembala benar-benar pukulan yang sangat luar biasa. Dan kami tak mampu untuk berdiri lagi, untuk berada di tengah jemaat. Kami tidak mampu untuk berkata apa-apa kepada jemaat. Mau berbuat apa, mau berkata apa. Kenyataannya adalah anak kami harus meninggal dengan bunuh diri. Begitu luar biasa pukulan yang dialami. Tapi ketika kami berdua tidak mampu berbuat apa-apa, di tengah air mata yang tidak pernah bisa berhenti, kalimat yang kami dengar, engkau tetap harus berdiri. Karena ada jemaat yang menunggu untuk mendapat kekuatan. Saudara, ada ukuran-ukuran kekuatan kita yang harus kita tidak sepelekan dalam hidup di hari-hari yang jahat ini. Dan satu yang menjadi kekuatan kita, Allah membelah liang batu di Lehi. Tidak ada tangan lain, tapi ada tangan Allah yang membelah batu di Lehi dan membiarkan air keluar. Simson yang hampir mati, ia segera lari
dan minum, dan ia menjadi kuat dan segar kembali. Betapa Allah kenal batas-batas kekuatan kita. Betapa Allah mengerti hari ini apakah kita masih punya kekuatan. Hari ini apakah kita masih sama kekuatan dengan ketika kita masuk iman. Tidak jauh dari Hakim-Hakim, di depan kitab Hakim-Hakim adalah Yosua. Pada pasal 14. Hakim-Hakim kita tinggalkan sejenak. Kita pindah ke depan, yaitu Yosua pasal 14. Ayat yang ke-10 berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yang menyebut diri dengan aku adalah Kaleb. Seorang sahabat Yosua yang tersisa di antara 3 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya tersisa Yosua dan Kaleb. Namanya tidak terkenal. Arti namanya seekor anjing. Arti nama Kaleb adalah anjing. Tetapi arti nama Kaleb menarik, yaitu setia. Arti nama Kaleb yaitu setia. Sehingga Allah pertahankan sampai di usia 85 dengan kesaksian ayat 11. Waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk menang. Kaleb seorang yang tidak memiliki nama besar. Enggak terkenal. Tidak banyak orang yang mau menyelidiki akan Kaleb. Orang hanya tahu dia adalah salah satu dari keturunan Yehuda. Yang menarik, Kaleb dapat bertahan dalam 45 tahun. Sejak aku diperintahkan oleh Musa pergi mengintai Kanaan bersama 11 orang, satu di antaranya adalah Yosua. Dan kita melihat bagaimana Kaleb berkata, hari ini kekuatanku masih sama. Rahasianya adalah setia. Untuk menjadi orang yang kuat hari ini. Untuk menjadi orang-orang yang bertahan dan menang dari setiap peperangan. Kesetiaan Allah. Belajar untuk mempertahankan kesetiaan.
adalah rahasia kekuatan. Untuk bisa kuat, maka tidak ada kata lain yang disampaikan oleh firman Allah. Belajarlah setia. Itu sebabnya mengapa Kaleb mendapatkan tempat milik pusaka yang disebut dengan kata Hebron. Tempat pusaka yang diberikan kepada Kaleb adalah Hebron. Hebron artinya persekutuan dengan Allah. Sekarang kalau kita kumpulkan untuk menjadi kuat, kita harus setia. Untuk menjadi setia, kita harus tetap bersekutu dengan Allah. Tidak ada kesetiaan tanpa persekutuan dengan Allah. Simpson, seorang yang gagah perkasa tadi kita perhatikan. Kesetiaan Allah yang mengikuti perjalanan Simpson. Memberikan air ketika ia tidak mampu berjalan lagi. Air adalah firman Allah. Untuk memberikan bukti bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Roma 1. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-16. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bersama-sama kita katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kaleb menjadi orang yang tidak kurang kekuatannya. Masih sama kuat. Seperti 45 tahun yang lampau, aku diperintahkan untuk mengintai Kanaan. Kekuatanku hari ini sama dengan kekuatanku 45 tahun yang lampau. Satu hal yang luar biasa. Tidak diketemukan suplemen, tidak diketemukan obat kuat yang lain. Tidak diketemukan resep generik yang lain. Atau resep peninggalan orang tua. Makan ini, minum ini, harus begini, harus begitu. Kaleb cuma punya kata, selama aku bersekutu dengan Allah, aku menjadi kuat. Selama aku bersekutu dengan Allah, aku menjadi orang yang tidak akan lepas daripada sumber air tadi. Dan sumber air adalah Injil yang disebutkan Roma 1:16, kekuatan Allah. Semakin kita berada di dalam firman, sementara itu kita akan dikuatkan oleh firman. Semakin sungguh kita makan firman Allah, semakin sungguh kita mendapat asupan kekuatan untuk tetap dapat berdiri. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Allah. Kembali kepada Paulus yang berkata di dalam Korintus yang kedua, pasal yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami tidak sanggup
untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dengan diri kami tidak mampu untuk berkata bahwa itu adalah kekuatanku. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami bukan kekuatan kami, tapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak mengenal apa yang akan terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kita lihat malam ini, jadilah kuat. Hanya ketika kita bersekutu dengan Allah. Sebelum kita membaca ayat terakhir, kita nyanyikan kembali pujian. Ku kagum caramu mencintaiku. Kita nyanyikan pujian itu. Musik bisa tolong. Mungkin layar LCD dapat menolong kita untuk kata-kata yang mungkin kita tidak hafal. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada pada saat titik terendahku. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kau hadir tuh mengangkat. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kau hadir untuk mengangkat. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga, caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Dalam keluarga kita masing-masing. Semua adalah proses yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi Tapi ada titik terendah, titik nadir
titik di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan tidak ada orang terulur tangan untuk kita. Dan tidak ada seorang pun yang menyapu air mata kita. Seperti kisah Bapak dan Ibu Gembala yang harus mengakui di muka seluruh jemaat. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Kalimat-kalimat intimidasi iblis akan terngiang. Anakmu bunuh diri, anakmu bunuh diri, anakmu bunuh diri. Engkau bisa berkhotbah, engkau bisa berteriak, engkau bisa berkata Tuhan hebat, tapi anakmu bunuh diri. Mungkin kalau anak itu terlalu durhaka, barangkali saja orang tua berkata, sudahlah, Tuhan berhak ambil. Tetapi ini anak yang terbaik. Dan pada saat yang demikian, Allah datang menghiburkan. Haleluya. Iblis akan mengintimidasi kita untuk menekan, memberikan depresi. Harmagedon di dalam Wahyu 16 ayat 16. Bukan nanti ketika perang terjadi, Iran dengan Israel, lalu melibatkan negara-negara adik kuasa, lalu perang dunia ketiga, itu nanti. Tapi hari ini yang kita hadapi adalah Harmagedon. Apakah Harmagedon itu? Perang pikiran. Begitu banyak orang yang ditekan menjadi depresi, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika kekuatanmu menjadi lemah, ketika ada kekecewaan, ketika ada kesesakan, ketika engkau tak mampu berdiri, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Pada saat yang demikian, engkau alami kasih Allah yang menopang kita, yang menguatkan kita, yang membangkitkan kita, yang berkata, masih ada aku. Haleluya, masih ada aku. Terasa ketika beberapa waktu lalu Bapak Gembala tinggalkan kita, terasa kekuatan itu habis. Tapi ada Yesus yang kekal. Kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir. Mungkin dulu engkau dapat berlari, angkat telepon, Om. Engkau dapat datang ke Gedoya, Bapak Gembala. Tapi ketika tidak ada lagi yang menjadi tempat kita berlari, masih ada Yesus. Kekuatan yang menopang kita untuk tetap ada. Ayat terakhir tadi saya janji di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 19. Hai engkau yang dikasihi, keluarga besar Pelgap Emmaus, engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, sekali lagi jadilah kuat. Engkau yang dikasihi Allah. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kekuatan lagi. Ia berkata, berbicaralah kiranya Tuhan, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Firman Allah adalah kekuatan kita.
Dengan jujur, saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu hari ini. Tapi dengan jujur, engkau dapat berkata, Tuhan, kuatkan aku. Kuatkan aku, Tuhan. Di muka orang kita bisa tersenyum. Di muka orang kita bisa gagap. Di muka orang kita bisa menunjukkan betapa baiknya, kuatnya kita. Tapi di kamar atau di dalam mobil, engkau sendiri bawa kendaraan dengan air mata. Karena engkau merasa saya tidak mampu, Tuhan, tidak kuat. Ada Yesus. Ada Yesus. Titik-titik terendah kita diketahui oleh Yesus. Dan dia berkata, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah kau dan mengangkatku, tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah kau hadir untuk mengangkatku, tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan, kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Tak terbatas kuasa, tak terduga jalan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, kasih Allah tidak terbatas. Mengerti keberadaan satu persatu kita. Kau yang percaya di segala musim hidupku. Musim hidupku. Adakah di antara kita yang membutuhkan kekuatan malam ini? Dengan duduk engkau bisa angkat tangan. Tidak ada yang perlu kita lihat kanan kiri. Nanti dia tahu saya lemah. Jangan khawatir, saudara. Allah yang kenal saudara. Allah yang kenal bapak-bapak. Allah yang kenal engkau laki-laki yang harus kuat dan gagah perkasa. Istri dan anak-anakmu membutuhkan figur
Seorang bapak yang kuat, seorang bapak yang berdiri tegak dan tegar. Mengapa ada seorang pemuda sampai bunuh diri? Kenapa? Bukankah dia punya masa depan yang panjang? Apalagi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak tahu kondisi kita malam ini, tapi Allah yang kenal kita, dia pribadi dikenal oleh Allah. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Di segala musim, apapun kondisi kita dalam hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa, tak terduga cara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya. Di segala musim hidup. Mari dengan hormat kita dapat berdiri. Engkau yang dapat berkata kepada Tuhan, kuatkan saya. Saya tidak kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak kenal saya. Itu tidak penting. Tapi Yesus kenal kita. Duduk di manakah kita? Dalam kondisi seperti apapun. Hampir tak mampu kita berdiri tegak. Kalau mau bicara jujur, kita berkata, Tuhan saya nggak sanggup. Saya tidak mampu. Seorang bapak bisa berkata, saya tidak tahu harus jalan apa lagi. Saya sangat terjebak di dalam keadaan-keadaan kelemahan yang tidak sanggup diatasi. Haleluya. Tapi kalau Allah sudah tolong Kaleb, Allah sudah tolong Simpson, Allah sudah tolong kita juga. Tidak pernah terkecuali setiap kita mendapat lawatan yang sama. Dilihat, dilihat, dan ditopang, diangkatnya aku, dan dikuatkannya kita kembali. Tak terbatas kuasa, tak terduga cara. Kau yang datang di setiap langkah hidupku.
Tapi satu hal yang pasti, ada tangan Tuhan genggam tangan kita pada malam ini. Ada tangan Tuhan yang genggam pribadi lepas pribadi. Kau yang kuandalkan, pasrahkan hidup kepadanya. Letakkan seluruh beban yang berat itu kepadanya. Dan katakan, Tuhan, aku pasrah kepadamu. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan, jalanmu. Kau yang ku percaya, istanamu, sim hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Ajar kami selalu bersekutu dengan Engkau. Karena di sanalah kami mendapat kekuatan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami paskan doa ini, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada ketua. Kita akan menjalankan kolektor yang kedua kali. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih pada Ibu Liliana Rahaja yang sudah melayani kita pada malam ini, yang sudah meninggalkan ruangan ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani pada malam ini. Tema Emmaus untuk tanggal 8 November bertema kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Pembicaranya Ibu Pendeta Vera Siwi. Sehabis kebaktian ada latihan padus. Dan juga kami mau mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bergabung di paduan suara Emmaus. Kami mengajak untuk bergabung bersama-sama untuk ikut serta di dalam paduan suara untuk acara Natal. Pada malam ini juga kita akan berdoa untuk pasangan yang berulang tahun pernikahan pada bulan Oktober.
Yang dipanggil nanti dipersilakan maju ke depan. Satu, Bapak James Lumempau dengan Ibu Lina, Bapak Salmon dengan Ibu Elin, Bapak Raymond dengan Ibu Aling, Bapak Thomas dan Ibu Ana, dan Bapak John Wesley dan Ibu Vanda. Dan saya ngundang pengurus untuk maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Dan nanti doa akan dibawa oleh Bapak Pendeta Billy, sekalian doa penutup dan doa berkat. Kita naikkan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari, waktu, kesempatan pada malam hari ini, di mana kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu, mendengar perkataan-Mu yang hidup, yang menghidupkan semangat kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan Engkau Allah yang mengangkat tangan kami kembali berdiri kuat di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami menghadapkan hidup ini kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah yang memperkenankan kehidupan kami. Oleh Roh-Mu kami kuat ya Tuhan. Oleh Roh-Mu kami mampu melewati segala sesuatu tantangan kehidupan ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan. Kami sebagai pengurus bersatu hati berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang berulang tahun pernikahan di bulan Oktober Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Engkau melihat pergumulan keluarga mereka Tuhan, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak orang tua. Engkau melihat Pelgap Emmaus ini Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ketika Allah turun tangan atas kehidupan kami, membela, menopang kami, menolong kami, menghibur kami, memberikan kami semangat yang baru untuk kami maju terus bersama dengan Engkau. Karena Roh-Mu menguatkan kami pada malam hari ini. Berkat
berkat kasih setiamu Tuhan, bagi anak-anakmu Tuhan, bagi hamba-hambamu Tuhan, yang berulang tahun pernikahan bulan Oktober ini Tuhan, oleh kasih anugerah Allah menjadi kuat mereka Tuhan di dalam Engkau. Berapapun umur pernikahan mereka, Engkau Allah yang bersama dengan mereka, memberikan penghiburan dan memampukan mereka berdiri atas firman-Mu dan menjadi kuat oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu juga semua pengurus yang ada Tuhan. Engkau melihat kesehatian kami Tuhan, berkat kasih setiamu turun atas setiap pengurus yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan Roh-Mu dalam kami Tuhan. Kami mampu berjalan terus bersama dengan Engkau dan seluruh semua umat-Mu Tuhan. Kami menghadiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau melihat banyaknya apa yang sedang kami alami Tuhan ke depan sana Tuhan, sebagai tantangan kami, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami, pegang tangan kami, kuatkan kami oleh iman percaya kami kepadamu, maka kami semua mampu melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan kami semua pada malam hari ini, dan kami akan menyelesaikan ibadah kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, memimpin, menolong, menghibur kita semua malam hari ini, di dalam kasih, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada Roh-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami kembalikan pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan selesaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.